Oke, saya harap ini bisa semuanya bisa lihat ya. Ya, sudah terlihat jelas, Pastor. Oke, bentar dulu. Informasi ada. Nah, saya diminta oleh Ibu Maria, saya dihubungi oleh Ibu Maria, saya bingung juga, kok bisa, saya tanya, kok kenal saya Ibu? Dia bilang, kok kenal, lihat di TikTok, Romo, dia bilang. Nah, terus dia minta tema, dan dia bilang, lebih baiknya mungkin ngikut yang tema yang ada di TikTok itu, yaitu manusia harus telanjang dan menelanjangi diri. Nah, mulai dari November, Desember, sampai Januari ini, saya berpikir apa yang mau saya sampaikan. Karena saya bukan dosen, saya bukan pengajar teologi dan sebagainya, nilai saya pas-pasan semua, makanya disuruh kuliah kembali sekarang mungkin karena kurang pintar, dan saya harus men-sharingkan sesuatu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya lihat di sini orang-orangnya baik-baik semua, suci-suci semua, mudah-mudahan saya tidak menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Nah, saya hanya berbagi apa yang saya tahu di sini, dan saya tidak akan berbagi apa yang saya tidak tahu. Nah, karena pengalaman kami, terutama karena saya pindah dari Dominikan OP 2018 ke Projo itu, bahwa salah satu motivasinya adalah untuk melayani umat-umat di kampung. Nah, umat-umat di kampung itu, di sini ada beberapa yang gabung ya. Di paroki saya ada beberapa yang gabung di sini, saya ajak juga. Terus ada juga OMK yang dari paroki juga saya ajak gabung di sini. Nah, temanya manusia harus telanjang dan melanjangin diri. Nah, mulainya saya mau mulai dari dosa asal. Semua orang tahu, orang Katolik pasti akan sudah tahu bahwa dosa-dosa asal kita itu berasal dari Kejadian 3, mengatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dalam keadaan berahmat, dan bahkan Kejadian 2 menceritakan bahwa roh Allah dihembuskan ke dalam manusia sehingga mereka tidak hanya hidup, tetapi juga bisa berelasi dengan Allah sebagai sahabat. Berbicara seperti sahabat yang bergaul dengan Allah langsung. Nah, sangat unik sekali manusia pada saat awal ya, pada saat awal. Dan Santo Thomas Aquinas sendiri mengatakan bahwa antara antara keinginan dan intelek manusia, akal budi manusia itu sejajar. Jadi manusia itu tidak perlu menimbang-nimbang seperti sekarang harus ngambil enggak, harus apa enggak, tetapi manusia pada saat awal, saat masih berada dalam keadaan rahmat itu, kita melakukannya itu semua dengan simpel. Yang semua yang dilakukan adalah hal baik dan benar, bukan hanya soal baik. Nah, ini yang menarik dari pengajaran Santo Thomas Aquinas, bahwa perbuatan manusia itu yang paling inti adalah dibagi antara baik dan benar. Nah, itu. Nah, dan manusia pertama di Kejadian 2 dan Kejadian ketiga itu dalam keadaan baik dan benar. Nah, jadi manusia itu selalu melakukan sesuatunya baik dan benar. Nah, contoh saya berikan ya. Makan itu baik sekali, sangat baik untuk tubuh makan. Tetapi kalau makan saat puasa itu tidak benar. Baik karena kita lapar kan, pas puasa lapar, makan gitu atau apa. Nah, tapi itu tidak benar karena dalam keadaan puasa, karena kita bisa berpikir. Kita bukan anjing atau bukan binatang yang hanya makan saja saat naluri lapar. Nah, manusia itu tidak seperti itu. Nah, lebih tinggi lagi misalnya keadaan seksual, ya kan? Saya selalu ditanya sama teman-teman saya, kok kamu mau jadi pastor? Pastor kan nggak kawin. Kalau kepengen gimana? Nah, saya bilang manusia itu berbicara bukan hanya soal kepengen dengan tidak kepengen. Ada hal yang lebih tinggi yang me, mengatur manusia, yaitu kebenaran. Saya itu tahu, saya jadi pastor tidak boleh untuk yang ini. Nah, itu kebenaran. Tapi kalau hanya soal mau, baik, itu baik pasti gitu loh. Nah, itu. Nah, bahkan ini cerita soal awal langsung. Nah, terus selanjutnya Allah juga memberi kuasa besar kepada ciptaannya, termasuk untuk memberi nama, naming. Saya pernah membuat tulisan naming pada saat saya novitiate, naming grace, saya bilang. Jadi kita memberi nama. Nama itu bukan hanya sekedar nama anjing, nama babi, atau nama pohon, nama itu bukan situ. Dalam tradisi suci, Allah yang mampu memberi nama. Tetapi Allah memberi kuasa itu, memberi nama itu kepada kita. Ya, contoh aja, jatuh dari motor.
Ada orang yang memberi nama jatuh dari motor, itu dengan kesedihan, "Aduh, saya tadi jatuh dari motor, ini luka," dan sebagainya. Tapi ada orang bilang, "Tadi saya jatuh dari motor loh, lucu deh." Coba lihat, kejadiannya sama, tapi diberi nama berbeda. Ada orang yang sakit, diberi misalnya berkat A dan B, uang. Ada orang yang sedih, tapi ada yang bahagia. Padahal makanya nama itu kita diberi kuasa. Jadi untuk memberi nama itu bahagia, memberi nama sedih, memberi nama galau, memberi nama apa, itu semua Allah berikan kepada kita. Dan itu kuasa yang hanya Allah punya yang diberikan kepada kita. Keren kan? Nah, sayangnya kemudian dan kenyataan asli yang dimiliki manusia di Kejadian 2 tidak bertahan lama. Nah, di Kejadian 3 mengatakan segera setelah itu manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dan semua rahmat itu buyar semua. Memberi nama itu hanya sekedar orang tahu ini A dan B, ini susah, ini sedih. Nah, makanya saya lihat intensi-intensi tadi kan. Intensi itu adalah yang kita beri nama. Kita beri nama. Jadi saya merasa ini susah, saya ini merasa ini sedih, atau saya merasa ini berkat. Nah, ada satu orang saya temui, dia cacat. Dia cacat dan dia bilang ini anugerah. Nah, saya temu juga ada orang yang sakit kanker, dia bilang ini anugerah, Pastor. Dan saya sendiri merasakan bahwa keluarga saya, kalau ada orang meninggal, itu anugerah, saya bilang. Mengapa? Karena kalau tidak meninggal nih orang tua, tidak akan berkumpul kita keluarga. Itu anugerah yang paling diberikan sama orang. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa itu bukan anugerah. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pertama, itu manusia bagaimanapun mulianya tetap rapuh. Itu mengapa manusia itu jatuh ya. Jadi dibentuk dari debu dan tanah dan gampang pecah jatuh kalau roh Allah tidak ada di dalam. Jadi saat manusia jatuh dalam dosa, pertama-tama Allah itu mengambil rohnya. Mengambil roh yang dihembuskan ke dalam manusia. Nah, terus kedua, adanya realitas lain yaitu setan. Kalau kita berbicara tema setan itu akan panjang lagi, bisa 2 jam, 3 jam kita berbicara. Tetapi saya mau menjelaskan yang pertama, bahwa hembusan roh Allah yang pertama saat manusia diciptakan, itu diambil kembali pada saat pertama. Nah, terus kapan ini dikembalikan lagi kepada manusia? Nah, di dalam kitab suci, roh Allah itu dikembalikan kepada manusia, itu kepada orang-orang bijak, yaitu para nabi dan para hakim. Ingat cerita bahwa Musa itu membagikan roh itu kepada 70 hakim. Nah, itulah dia, roh itu hanya diberikan kepada orang-orang itu. Dan roh itu adalah roh kebijaksanaan, roh kebaikan, roh takut akan Allah. Nah, itu 7 utama dalam gereja. Nah, terus ketika setan menggoda manusia, setan menggunakan sebuah trik yang luar biasa. Nah, pertama, setan membalikan fakta. Makanya yang dihancurkan oleh setan adalah logika manusia dulu. Logika manusia. Jadi dibilang gini, sekarang logika manusia contohnya begini. Loh, zaman sekarang seks kan, atau zaman sekarang itu mabuk-mabukan itu biasa saja. Atau misalnya zaman sekarang itu selingkuh. Nah, padahal Tuhan mengatakan boleh dimakan kecuali yang satu itu. Jadi kebenarannya kita tahu, ya, kebenaran kita tahu, ternyata tidak. Itulah bukti kita tergoda oleh setan. Jadi benarnya kita tahu, pelaksanaannya tidak. Itu apa contohnya, setan bisa menggoda kita. Karena dia memakai kebohongan-kebohongan. Nah, yang membuat manusia ragu akan kebaikan dan perintah Tuhan. Dosa gampang lah, bisa ngaku dosa. Kurang ajar. Saya kadang-kadang bingung juga. Tapi ada yang bingung lagi. Sudah ada pembukaan pengakuan dosa, malah nggak yang mau. Saya bilang nih, pastor itu ditabiskan bukan untuk menentukan kamu masuk neraka atau menentukan kamu berdosa. Kami ini ditabiskan untuk mengampuni dosa. Itu pun tidak mau. Gitu. Saya bingung juga kadang-kadang dengan manusia.
udah ada pastor, tapi tidak mau dosa. Aduh, Tuhan. Nah, kita tahu yang dilakukan manusia pertama, nenek moyang kita. Nah, itu dilakukan manusia pertama. Sehingga semua manusia sebagai dan karena terlahir sebagai manusia, kecipratan dosa asal itu melawan Allah dan kecenderungan melawan Allah dan keadaan berdosa. Nah, jadi keadaan berdosa ini parah. Nah, manusia mati bahkan membunuh sesamanya. Seperti kisah. Mohon maaf. Di sini baru habis hujan. Bahkan membunuh manusia lain. Kalau zaman sekarang membunuh itu caranya udah lain. Caranya itu dengan menyakiti orang lain, membuli orang lain. Dan apa ya? Janji-janji palsu itu banyak cara membunuh zaman sekarang. Kalau zaman dulu bunuhnya langsung, gampang, enak melihat. Tapi zaman sekarang orang membunuh dengan cara perlahan. Banyak suami perlahan-lahan membunuh istrinya. Banyak istri perlahan-lahan membunuh suaminya. Banyak orang tua perlahan-lahan membunuh anaknya. Banyak anak-anak perlahan-lahan membunuh orang tuanya. Otak manusia jahat zaman sekarang. Itulah keadaan dosa asal. Ya, keadaan dosa asal adalah keadaan melawan Allah dan kecenderungan melawan Allah. Dia tahu mana yang benar, tapi dia melakukan sesuatu yang salah. Itulah dosa asal. Susah melawan, tapi bisa. Nah, bisanya bagaimana nanti? Nah, Santo Paulus dalam Roma 5, 12-19, itu kondisi ya, karena Adam, dosa dan kematian, dan kondisi karena Kristus rahmat. Nah, ini caranya. Ini caranya. Kita lahir tadi telanjang, kita punya dosa asal. Kita telanjang, tapi kita punya dosa asal. Tetapi kita itu punya rahmat kehidupan kekal, itu karena Kristus. Nah, semenjak Kristus datang, roh itu diberikan kembali. Tapi dosa asal itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, jadi dosa asal itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, makanya ini bertimpa dua. Ini nimpa nih, dosa asal punya manusia, terus ditimpa lagi dengan roh itu dikembalikan. Kondisi itu karena rahmat dan kehidupan kekal ini diberikan lagi oleh Kristus. Nah, makanya manusia sekarang, zaman sekarang setelah kedatangan Kristus, kita harus berjuang. Nah, makanya perjuangan kita ini berat. Beratnya dalam artian begini. Nah, jelas Kristus bisa melepaskan kita dari dosa asal dan membuat kita kembali bersahabat dengan Tuhan. Pengorbanan Kristus di salib adalah sarana utama yang berarti hanya Allah yang bisa menghapus dosa asal manusia. Ini dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus. Nah, ini caranya. Caranya adalah kita harus kembali kepada Kristus. Nah, Kristus itu contoh. Tuhan Yesus itu datang ke dunia tidak terlalu banyak berkata-kata, tapi dia banyaknya dengan memberi contoh. Kata-katanya simple, tapi ngikutnya susah. Kan Yesus kan bilang contohnya ya, kasihilah musuhmu. Nah, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menyakitimu. Tuhan mah gampang ngomong. Susah Tuhan ngikutnya. Memang betul. Tuhan Yesus tidak memberikan detil. Kalau sekarang orang para motivator itu memberikan ini untuk menjadi kaya, dia berikan detil A, B, C, D, caranya bagaimana dari bangun pagi. Tapi Tuhan enggak. Dia cuma bilang, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Tapi caranya bagaimana Tuhan? Dia enggak beri caranya. Nah, caranya adalah, itu sudah ada dalam diri kita. Rahmatnya itu sudah ada. Rahmat itu Allah kembalikan. Roh Kudus itu Allah berikan. Melalui apa? Pembaptisan. Tuhan tahu kita jatuh. Tuhan tahu kita akan kembali jahat. Tuhan tahu kita akan berulang-ulang jatuh. Dia sediakan sakramen. Makanya ada 7 sakramen. Nah, itu rahmat yang diberikan Tuhan. Tapi manusia zaman sekarang, terutama orang-orang Katolik, banyak nggak mau pakai sakramen. Saya bingung juga. Nah, terus yang tidak kena dosa asal, itu Bunda Maria.
Ini Bunda Maria. Terus mengapa ada Bunda Maria di sini? Nah, nih, mari kita berdamai dulu dengan hidup kita. 1 Januari itu gereja merayakan 2 perayaan, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Sedunia. Ini nggak pernah disebut kalau di gereja, karena Hari Perdamaian Sedunia ini kan punya dunia, tapi punya gereja itu adalah Santa Maria Bunda Allah. Mengapa 2 perayaan ini disamakan? Karena salah satu gelar Bunda Maria tersuci adalah Maria Ratu Pencinta Damai. Marialah yang membuat kita berdamai dengan Tuhan. Contoh manusia, ya, contoh manusia. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Namun apakah perdamaian itu, apakah damai itu artinya tidak ada konflik? Jadi kan orang tanya, Pastor, saya curhat yang 4 itu adalah apa? Susah tidur, sakit mah, gelisah, dan sebagainya. Saya juga merasa bahwa kadang-kadang memang hidup kita itu, kita bilang tenang ya, doa ya, gampang ngomongnya, gampang. Misalnya kepada petugas-petugas ibu-ibu yang kerahiman ilahi, mohon doa ya ibu ya, untuk ini, untuk itu, banyak kan, mohon doa kan. Tadi intensinya banyak, tapi kadang-kadang kita yang berdoa ini nggak damai loh. Kita yang mendoakan orang, kita yang nggak damai. Nah, apakah arti damai itu tidak ada konflik? Belum tentu. Banyak perdamaian kelihatannya damai. Ya. Orang bilang kan, oh enak jadi si A, enak jadi si B. Dia jalan-jalan kemana-mana. Oh enak, rumahnya keren, rumahnya megah, rumahnya begini begitu. Keluarganya akur kemana-mana berdua segala apa. Tapi sebenarnya di semua orang manusia itu ada api dalam sekam. Bahkan istilahnya ada perdamaian palsu. Ini yang setiap orang punya. Nah, terserah kita membawa api ke dalam keluarga kita supaya api dalam sekam itu menjadi besar atau api itu menjadi mati. Nah, itu pendamaian. Kalau tanya siapa sih yang damai-damai betul? Nggak ada. Enak jadi pastor, kurang ajar. Cobalah kamu jadi pastor. Enak jadi suster katanya. Cobalah kamu jadi suster. Saya juga bilang begitu. Enak loh orang kawin. Saya nggak kawin, saya nggak tahu susahnya orang nikah. Ngurus anak 4, ngurus anak 1, bandelnya minta ampun. Saya juga bingung bagaimana orang tua saya membesarkan saya yang bandel ini. Untung jadi pastor. Kalau jadi yang lain saya nggak tahu gimana. Ya, itu hidup kita itu seperti ada sekam di dalam. Nah, terus ketika malaikat mewartakan kelahiran Tuhan, nah para malaikat ini berjanji, ini sesuai dengan tema Natal tahun ini ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi bagi mereka yang berkehendak baik. Ini yang tidak dilanjutkan oleh tema Natal, yaitu berkehendak baik. Jadi saat Yesus lahir, para malaikat itu kan bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi. Jangan lupa, itu bagi mereka yang berkehendak baik. Jadi damai di bumi itu tidak semua orang mau menerima. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan berusaha membuat semua orang senang dengan kita. Konsen. Saya juga tidak mau bisa membuat semua umat saya senang. Pasti ada. Istilah kalau dalam bahasa itu kan ada kadal gul. Tapi bagus. Begitu juga kita. Jadi kita itu kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana cara berkehendak baik? Mari kita lihat. Damai berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Hanya Allah yang bisa. Jadi jangan berharap kalau kita ini menjadi pembawa damai. Nggak ada, nggak ada cerita manusia pembawa damai. Jadi hanya Allah yang bisa menciptakan kedamaian. Namun Allah memberikan kedamaian selalu.
Nah, kalau kita ini, tadi seperti tadi saya bilang, contoh orang yang jatuh dari motor, yang punya sakit dan sebagainya, itu bisa ditanggapi beda-beda. Ada yang berbahagia, ada yang susah. Jadi naming grace itu memberi nama, itu kita. Ya, saya sudah menikah dengan ini, yang memberi nama itu bahagia atau susah kita, bukan orang lain. Orang lain mah gampang lihat dari luar. Nah, Nah, tanpa kehendak baik, goodwill, pendamaian tidak akan pernah tercipta. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa damai bukan soal adem ayem, melainkan harus ada kehendak baik sebagai prasyarat. Ya, goodwill, kehendak baik. Karena orang sekarang itu banyak U di balik B. Jadi mau baik-baik karena ada maunya. Baik dia di gereja, baik dia ini, rupanya ada maunya. Baik dia doa, dia begini, rajin ke gereja, rupa ada maunya, ada cewek yang diincarnya. Goodwill, ya, itu harus ada kehendak baik. Kalau kita mal melayani, kita berdoa, kita ngikut kerahiman ilahi, kalau apa, udang di balik batunya karena kepengen masuk surga, lebih baik jangan. Tuhan di dalam kitab suci mengatakan bahwa para pelacur dan para pemungut cukai akan mendahului kamu ke surga. Ya, jadi kalau motivasinya adalah A dan B, A dan C segala apa, jangan. Ya, motivasinya adalah karena Tuhan. Mau menyapu pun kita, mau beristrika, mau kerja, mau apa, semuanya karena Tuhan. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan. Karena kita akan kembali kepada Tuhan. Jangan bilang, karena ingin masuk surga, karena ingin A, ingin B, ingin rahmat, ingin duit, ingin sebagainya. Tenang. Kalau ada Tuhan, duit itu pasti datang. Amin. Nah, lalu bagaimana kedamaian sejati itu? Ada 5 ya. Ini satu yang pertama. Kedamaian, kebenaran. Tanpa kebenaran semua menjadi kepalsuan atau kebohongan. Jadi, dalam hidup kita itu harus ada yang namanya kebenaran. Yang dicari itu kebenaran dulu. Dan siapakah kebenaran? Tuhan. Tidak ada kebenaran di luar lain. Ya, apa yang Tuhan katakan itu pasti selalu. Nah, yang kedua, keadilan. Keadilan itu artinya apa? Memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Ingat, kita ini bukan hidup sendiri. Kita hidup dengan orang lain. Ada beberapa teman saya yang bilang, wah, saya benci sekali dengan yang ini, benci sekali dengan ini, benci sekali dengan itu. Enakkah hidup membenci orang? Saya tanya. Nggak enak. Kalau Tuhan adil, ya, kalau Tuhan adil, ada satu mazmur yang saya suka. Kalau Tuhan menghitung-hitung kesalahan, siapakah dapat bertahan? Tetapi syukurlah Tuhan Maha Mengampuni, sehingga seorang mengabdi kepadanya dengan takwa. Kalau Tuhan adil, mati kita. Untunglah Tuhan itu belas kasih. Ya, jadi kita juga harus mengikuti keadilannya Tuhan. Jadi sedikit sajalah, jangan sampai itu. Kalau misalnya dengan pegawai-pegawai, baiklah. Pegawai itu juga manusia, bukan robot. Pembantu itu bukan robot, manusia. IQ mereka itu rendah. Jangan disamakan dengan IQ kita yang tinggi. Ngomong dengan orang IQ jongkok itu harus beda. Nggak bisa emosi. Ya. Ngomong dengan anak kecil itu bahaya. Hati-hati. Jadi jangan pernah menyamakan semua, tetapi memberikan seseorang apa yang menjadi haknya. Karena kita juga butuh hak dari orang lain. Ya. Yang ketiga, cinta kasih. Nah, jadi ada sebuah adagium dari Paus Kudus tersebut, cinta kasih tanpa keadilan adalah semena-mena. Tetapi keadilan tanpa cinta kasih adalah sadis. Dan bagaimana itu tidak bisa sembarangan. Ya. Cinta itu harus adil. Bagaimana kita memberikan cinta itu. Makanya pembagian adil itu bukan bagi rata. Ya. Nah, tetapi keadilan tanpa cinta kasih juga sadis. Adil kan?
Misalnya, anak kita bikin salah, kita hukum. Adil. Yang benar kita kasih reward. Adil. Tapi apakah benar? Makanya kejam loh. Makanya cinta kasih itu harus berdampingan dengan keadilan. Yang keempat, pengampunan dan kerahiman. Nah, terus ini kan kita soal kerahiman ya. Kerahiman itu kan berdoa untuk jiwa-jiwa. Tapi saya selalu memberi renungan dari saya frater, itu tidak pernah soal jiwa-jiwa. Selalu di kehidupan sekarang. Mengapa? Supaya kita tidak menjadi orang yang didoakan nantinya. Supaya kita tidak menjadi arwah-arwah yang datang kepada keluarga. Tolong doakan saya. Supaya kita tahu yang benar. Ya, kita ini rajin berdoa, tapi kadang-kadang tidak melakukan yang benar. Ya, kita tahu mana yang baik, tapi kadang-kadang kita lebih memilih yang jahat. Makanya selalu saya memberi renungan itu untuk kita yang masih hidup, karena hiduplah yang masih bisa berbuat baik. Ya, nah, Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Divines Misericordiae ini bahwa keadilan dipahami gereja dalam terang Injil, bukan gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Jadi keadilan dipahami adalah penghormatan martabat manusia yang mempunyai hak sebagai pribadi, person. Jadi keadilan itu soal martabat. Ya. Jadi kita ini yang mempunyai martabat yang lebih tinggi, itu harus bisa paham dengan orang yang di bawah-bawah itu. Pegawai itu tidak bisa ganti gonta-ganti sana-sini. Mereka itu goblok, Bu. Harus diajari. Ngomong wong goblok itu beda gitu. Ya, kita berbicara dengan orang bodoh itu kita harus menjadi bodoh dulu. Bagaimana mengajari anjing itu, saya suka lihat video itu. Tuannya mengajari anjing bagaimana turun tangga. Itu dia jadi anjing kan, dia jongkok juga, bagaimana turun, bagaimana ngajari anjing. Kita bisa ngajari anjing, bisa juga lah ngajari manusia. Manusia Indonesia ini IQ-nya di bawah, hanya sedikit yang di atas rata-rata. Ayolah kita yang ber-IQ tinggi ini, jangan dibodohi dengan kepintaran. Tapi marilah kita rendah hati sedikit untuk belajar, untuk menghargai keadilan. Ini soal martabat. Mereka itu manusia juga, bukan robot atau bukan siapa-siapa. Ya, solidaritas. Nah, ini yang kelima, solidaritas itu bukan soal maksud baik. Jadi solidaritas menurut Yohanes Paulus II adalah kehendak untuk berbuat baik yang terwujud dalam tindakan selalu berbuat baik lebih dahulu, terutama terhadap mereka yang membutuhkan dan yang tersingkir. Nah, jadi kita harus perhatikan mereka-mereka yang tersingkir. Jangan berpikir bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Salah. Kita punya keinginan berbuat baik itu sudah pertama loh, udah baik. Jadi solidaritas kita ini sedikit demi sedikit kita berkumpul, kita bisa berbuat baik. Makanya kelompok-kelompok doa seperti ini bagus. Kenapa? Karena misalnya kami di kampung sana bangun gereja, kan kalian mampu loh mengumpulkan uang 100.000, semen satu orang satu. Kalau 100 orang ini mengumpulkan satu semen satu-satu, gereja itu udah dapat 100 sak semen loh. Bener kan? Kan nggak perlu banyak-banyak gitu loh. 100.000 doang. Nah, kalau misalnya orang di sini, misalnya grup kami besar Bu, gitu apa? Jangan nyumbang 1 M segala apa. Setiap bulan kami kirim semen 50 untuk gereja ini, 50 untuk di kampung ini. Atau misalnya, oh, Romo butuh apa segala apa. Oh, Mada dulu. Kalau dibagi dengan kelompok-kelompok ini cuma 50, satu-satu orang beli Mada Bakti satu 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 biji satu, nggak akan berat. Makanya solidaritas, kebersamaan itu penting. Makanya kedamaian itu terjadi salah satu syaratnya adalah solidaritas, kebersamaan. Nah, itu syaratnya. Terus saya akan kembali kepada cerita ini yang lihat di TikTok itu. Saya berpikir bahwa setelah saya retret itu kemarin, iya ya, bahwa kita ini kan Tuhan lahirkan telanjang. Kita itu dibantu oleh orang tua, dibantu oleh orang lain, disuapin dan sebagainya. Kok setelah kita besar sombong? Aduh, saya juga kadang-kadang mikir, iya ya, kalau saya ini sombong gimana Tuhan gitu kan. Apa? Nanti kalau udah jadi pastor gimana saya gitu kan. Tuhan ampunilah saya. Jadi kita ini kadang-kadang harus kembali melihat masa lalu bahwa kita itu ditolong oleh banyak orang, diimunisasi,
imunisasi itu. Terus kita kalau sakit kita dijaga oleh banyak orang, kita digendong oleh banyak orang. Kenapa? Saat kita masih lemah, saat kita tidak mampu apa-apa, lama sampai kita umur berapa. Terus nanti kita saat kita besar, kita begini, kita hebat dan sebagainya, kita sombong. Nah, akhirnya tua, kalau kita sudah tidak mampu buat apa-apa, kita butuh pertolongan lagi. Nanti sudah mati, jangan sampai kita minta tolong orang kerahiman lagi, mau doakan, saya jiwa yang butuh didoakan, mampus kita. Sudah kecil ditolong, tua sombong, apa besarnya sombong, tuanya minta tolong lagi. Sudah mati, minta didoakan lagi oleh orang kerahiman. Mampus kan? Mau jadi apa kita? Kita ini telanjang, lahir, dan mati. Itu harus kita menelanjangi diri. Makanya tuh kata-kata menelanjangi diri adalah kita membuang semua segala sesuatu di dalam diri kita yang jahat, yang jelek, aura negatif. Jadi ikutilah kebenaran. Jadi kebenaran dan kebaikan yang Tuhan berikan saat awal. Tapi jangan lupa, ada satu lagi yang diberikan oleh Santo Thomas Aquinas. Keindahan. Jadi berbuat baik dan berbuat benar itu juga harus indah. Tahu kapan harus marah, tahu kapan harus berbuat baik, tahu kapan harus bisa perilaku A, B, menurut Santo Thomas Aquinas. Jadi, apalah kita? Siapakah kita? Kita manusia yang telanjang. Mari kita menelangi diri kita dari segala kesombongan dan yang membuat kita. Karena kita sebenarnya kembali kepada Tuhan. Apa artinya? Kita menjadi anak kecil, yang kecil saja, yang telanjang, yang polos. Itu yang Tuhan mau. Bukan dengan segala kepenuhan isi kepala, pengetahuan Tuhan A, B, C. Enggak. Tuhan nggak minta itu. Tuhan hanya minta kepolosan kita, ketelanjangan kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Pastor Kehi. Luar biasa malam ini kita diingatkan untuk kembali melihat pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah bersikap seperti yang Pastor sebutkan tadi? Apakah kita cukup berkeadilan? Apakah kita cukup berdamai, memiliki kedamaian dalam diri, bukan kedamaian yang palsu? Pastor Kehi, tadi ada beberapa kali Pastor terputus. Mungkin jadi kami tidak terlalu mendengar apa yang Pastor utarakan, terutama pada saat yang di tempat saya di sini ada tentang cinta kasih dan pengampunan yang kerahiman, Santo Yohanes Paulus II. Nah, mungkinkah Pastor menerangkan sedikit saja, mengulang kembali tentang cinta kasih yang disebutkan di sini? Ada sebuah adagium dari para kudus, cinta kasih tanpa keadilan adalah semena-mena, tetapi keadilan tanpa cinta kasih adalah kejam. Mungkin bisa disebutkan contohnya tadi seorang anak yang nakal, lalu kemudian dihukum. Nah, itu adil lalu tapi putus. kejam. Ya. Mungkin bisa diulang sedikit, Pastor, karena tadi sempat terputus, beberapa kali sempat terputus. Ya, soal adagium itu. Jadi masalahnya sekarang ini kan, kalau kita cinta kasih itu, misalnya sebagai orang tua saja lah. Kalau kita adil tanpa cinta, jadi anak yang nakal, ya kita hukum. Anak yang baik dan berprestasi, kan kita sayang. Itu adil dong. Tapi apakah itu cinta kasih? Apakah itu cinta? Makanya itu hanya kekejaman saja. Nah, tetapi kalau cinta kasih tanpa keadilan itu semena-mena. Jadi hanya mencintai saja orang yang jahat juga kita cintai, terus kena tipu terus, kena apa terus, segala apa. Nah, makanya harus dilihat juga keadilannya di mana gitu loh. Nah, makanya saat kita mencintai semua orang, jadi Allah itu kan sekaligus cinta, sekaligus adil. Dia itu sekaligus adil. Tetapi dia tidak menggunakan keadilannya. Lebih banyak dia menggunakan kasihnya, belas kasihnya. Cinta kasihnya lebih banyak Tuhan gunakan.
Jadi kita manusia juga itu jangan hanya berbicara soal keadilan, tapi juga berbicara cinta kasih seperti itu, Bu. Jadi harus lebih banyak cinta kasihnya daripada keadilannya. Karena kalau keadilan saja tanpa cinta kasih itu sadis, kejam. Ya. Itu makanya seperti bilang seperti itu. Baik, Pastor Kehi, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Pastor Kehi, sampai saat ini belum ada pertanyaan yang masuk, tetapi silahkan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan menulis dalam kolom chat, dan bila waktunya memungkinkan, nanti bisa bertanya secara langsung kepada Pastor Kehi. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Pastor, tadi Pastor menjelaskan ketika akibat dosa ini manusia mati dan bahkan membunuh saudaranya. Pastor juga tadi menyebutkan bahwa sebenarnya kita sendiri ini pelan-pelan menjadi tanda kutip menjadi seorang pembunuh. Artinya kita membunuh orang tua secara pelan-pelan, kita membunuh suami kita secara pelan-pelan, istri kita secara pelan-pelan, anak-anak kita secara pelan-pelan. Kok mengerikan ya Pastor ya? Mungkin bisa tolong maksudnya apa kok membunuh secara pelan-pelan itu? Silakan Pastor. Ya, jadi begini loh, Bu. Jadi dalam masa sekarang itu, orang tua pengen anaknya baik. Tapi banyak orang tua yang mengurung anaknya di rumah. Ikut kegiatan gereja saja susah loh yang sekarang ini. Saya sebagai pastor ini susah loh mengajak orang mau ikut kegiatan. Karena apa? Susah izin sama orang tuanya. Lah, tapi orang tua pengen anaknya baik loh. Mau baik kan? Emaknya boleh ikut kegiatan, anaknya nggak boleh. Omanya boleh, tapi cucunya nggak boleh. Itu hal paling besar yang paling diingat sama mereka. Nanti, kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapa, nanti mau minta urus mereka. Loh saya lo nggak diurus sama mama dulu. Saya mau ini, mau itu, nggak boleh loh sama mama. Anak itu titipan. Jadi orang-orang sekeliling kita, keluarga itu titipan. Jadi apapun sebenarnya yang mereka inginkan, segala apa, kita harus dukung. Bahaya. Itu cara kita membunuh anak orang-orang sekitar kita. Nah, terus juga orang-orang di sekitar kita itu kan sering kita gosipin. Sadar nggak sadar itu sering kita gosipin. Itu membunuh karakternya. Ya. Orang yang kelihatannya bodoh itu, yang nggak diambung dalam kelompok ibu-ibu juga pasti ada ya yang suka nggak nyambung gitu ya. Kita ngomong A dia baru ketawa gitu ya. Tapi itu kan sering kita bully tuh. Bukan bulinya kita nggak kerasa. Nah, kita harus melihat seseorang itu di setiap pribadi-pribadi itu unik. Nggak boleh kita karena Tuhan itu menciptakan kita itu unik apa adanya. Jadi kalau kita membuat orang itu sama dan satu jenis, itulah dia saat kita membunuh orang. Saat kita membuat anak kita itu pengen kamu tuh kayak kokomu tuh loh, pinter loh, kayak ini loh, kayak itu loh. Itu stres loh anak loh. Bahaya loh. Karena saya lihat dari kakak saya itu paling musuhan sama saya. Kenapa? Karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan saya. Saya selalu dapat juara, kakak saya enggak. Sampai sekarang, itu mama saya itu paling susah ngomong sama dia. Kenapa? Karena dari dulu dia tak pernah dihargai. Nah, begitulah kira-kira. Baik, Pastor, terima kasih sudah Apalagi yang perlu mengingatkan kami diperhatikan. untuk memberi peluang kepada anak-anak dan sesuai dengan potensi atau yang mereka yang mereka terima dari Allah ya, bukan justru memasung apa sejauh itu memang baik didukung begitu ya Pastor. Ya. Terima kasih juga sudah mengingatkan untuk tidak bergosip dan membuat ada pembunuhan. Pastor Kei sudah ada pertanyaan. Di dalam Tadi kolom chat. perdamaian sejati yang pertama adalah yaitu Allah sendiri. Yang artinya kita harus mencari dan melandaskan diri pada Allah sang kebenaran. Pertanyaan jadi, what to name di zaman post-truth sekarang ini
seringkali situasinya ketika ada dalam konflik atau perselisihan adalah demi kedamaian, ya terimalah bahwa berbagai pihak masing-masing punya kebenaran, sama-sama benar. Maaf, kalau misalnya rumit mungkin bisa nanti bisa Bu Anastasia menyampaikan langsung. Tapi apakah Pastor Kehi menangkap pertanyaannya? Saya belum terlalu menangkap karena tadi juga putus-putus, Bu. Bentar. Apakah Oh, ada di begitu, chat baik. ya? Bu, Nggak ada nih di chat. ya, ada di chat. Pastor bisa bacakah? Atau mungkin Bu Anastasia masih ada waktu? Bu Anastasia bisa langsung bertanya kepada Pastor Kehi? Bisa dibukakah, Bu Silva? Bentar, Pastor. Bisa kebaca, Pastor? Nggak ada, belum ada yang bisa saya baca. Soalnya Oh, oke, baik. oh entar, oh, ini Romo sampaikan bahwa prinsip pendamaian sejati pertama adalah kebenaran sejati yaitu Allah sendiri. Yang artinya kita harus mencari dan melandaskan diri kepada Allah sang kebenaran sejati. Yes, yes. Pertanyaan saya, what to name di zaman post-truth sekarang? Post-truth sekarang. Oh, sekarang ini seringkali situasinya ketika berada dalam konflik atau perselisihan adalah demi kedamaian yang terima bahwa berbagai pihak masing-masing punya kebenaran, sama-sama benar-benar. Maaf, saya tahu kalau rumit karena oke, kesulitan. Kayak gini, eh, saya paham maksudnya. Jadi kalau orang kelahi bertengkar gitu kan, semua masing-masing punya kebenaran, loh. Nah, itulah Ya, yang tadi ditanyakan itu soal cinta kasih dan keadilan. ya. Jadi cinta tanpa keadilan adalah semena-mena. Tetapi keadilan tanpa cinta kasih itu sadis dan kejam. Nah, artinya gini loh, suami itu, ini kan paling rumit kalau dalam ruang rumah tangga. Yang suka ngomel kan perempuan, ya. Tapi bapak-bapak kan cenderung banyak diem aja gitu kan. Kalau ibunya ngomel dia diem aja. Itu bukan berarti bapak nggak mau ngelawan. Bapak bisa aja ngelawan, tetapi kalau dia melawan dia menyakiti. Tapi ibu nggak ngerti. Kalau bapak nggak mau ngelawan, itu berarti dia ngerti. Lalu dibilang, bapak ini nggak mau jawab, nggak sayang saya. Aduh, aduh, kan kadang-kadang pusing juga. Makanya bapak lebih banyak diam. Itu dua model manusia yang harus dimengerti. Sebagai suami, dia mengerti bahwa istrinya suka ngomel. Tapi kadang-kadang, ini mohon maaf ibu-ibu ya, ibu-ibu kurang banyak mengerti dirinya bahwa suami itu melakukannya keadaannya diam atau apa, itu bahwa dia sayang. Dan itu selalu ditanya, bapak tuh sayang nggak sih sama saya? Ini udah nikah 40 tahun masih tanya lagi sayang apa enggak gitu kan. Nah, itu. Jadi, dan soal konflik ini terjadi karena ada dua kebenaran, dua saling jawab. Jadi konflik itu tidak akan terjadi kalau salah satunya nggak jawab. Misalnya, kalau ibu marah, bapak nggak jawab, itu nggak akan kelahi. Tapi kalau ibu ngomel atau suami ngomel, ibunya jawab atau suaminya jawab, itu pasti akan terjadi konflik. Dan juga konflik itu, kebanyakan konflik sekarang adalah kebanyakan dari kecurigaan, bukan dari kebenaran. Jadi karena curiga, jadi kalau dalam hukumnya itu praduga tidak bersalah, tetapi sudah membuat tuduhan. Nah, itu. Makanya kebenaran itu saya bilang kebenarannya milik Allah. Jadi yang pertama-tama itu tidak ada sesuatu yang benar di dunia ini. Jangan kamu merasa kamu paling benar lah, ya. Sebagai istri atau sebagai suami, jangan merasa paling benar. Kita ini juga punya banyak salah loh. Lalu meledak-ledak dan sebagainya, merasa saya paling benar, saya paling terzolimi, saya yang paling disakiti, saya ini, saya itu, semua saya. Memang orang lain enggak? Enggak. Jadi kita ini jangan egois lah. Jadi makanya kalau misalnya ada umat marah saya diam. Saya sadar kok, saya sebagai manusia, walaupun sebagai pastor, saya juga pasti akan ada salah-salahnya. Ya, seperti itu. Begitu ya, Ibu ya.
Jadi Baik, Pastor. bukan soal kebenarannya ada di berbagai pihak, enggak. Kebenaran itu tetap Tuhan yang punya. Yang tahu kita masing-masing ke Tuhan. Yang tahu dosa kita itu Tuhan. Kalau dibuka semua sama Tuhan, mampus kita ini. Baik, Pastor. Pertanyaan berikutnya, Pastor. Mm-mm. Sebenarnya ini sudah pukul 9, di tempat Pastor Ya, pasti sudah pukul 10 ya, tetapi mohon izin untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Pastor. mm-mm. Ya, Oh ya ini. Jadi pastor bagaimana bagaimana menumbuhkan 7 menumbuh faktor? 7 faktor yang 7. semuanya sebagai faktor utama? Apakah ada poin yang paling utama sebagai pintu awal dari hal yang menumbuhkan 7 hal tersebut? Saya bingung, 7 hal yang mana ya? Saya kok mencatatnya cuma 5 ya, Oke. Pastor? Nah, bukan 5, bukan 7, 5. Baik, benar ya, 5 Jadi ya. yang pertama itu 5. Yang pertama itu kebenaran. Nah, tumbuhkanlah kebenaran dulu. Begini kebenarannya itu misalnya. Salah satu kebenaran itu kan cinta kasih. Dan salah satu kebenaran itu kan cinta kasih. Jadi apapun yang diutamakan oleh cinta itu pasti benar. Tuhan itu datang ke dunia itu karena cinta. Nah, jadi Bapak Ibu menikah itu karena cinta. Baru disepakati gitu loh. Disepakati dalam sakramen perkawinan. Dan kesepakatan itu paling sering dilanggar kok. Tetapi kalau tidak karena cinta, kalian tuh nggak akan bertahan. Saya kalau nggak cinta imamat saya udah keluar mungkin gitu. Jadi itu yang paling penting itu cinta. Makanya kebenaran cinta itu hal yang paling utama dalam 5 hal, yang tadi disampaikan. Nah, dan sebenarnya itu dirangkum dalam hal itu nomor tiga tadi ya, kebenaran cinta kasih itu. Nah, terus yang kedua itu dari tanya dari Sylvia ya. Sylvia soal soal yang mana sebagai pintu cinta kasih ya. Itu juga dalam kitab suci juga disebut. Terus dari Helena Mariati. Romo, jika sebuah pernikahan sudah tidak baik lagi, tidak ada benar lagi, suami tidak menafkahi, malah mengambil uang suami malas kerja, pernikahan sudah 10 tahun, tapi selama 9 tahun istri yang jadi tulang punggung dan istri sudah menjadi lelah hampir gila. Bagaimana solusi Romo? Masakah Tuhan tidak kasihan dengan istri tersebut? Masakah harus tetap paksa untuk bersama? Istri mengampuni mungkin bisa, tetapi tidak bisa bersama lagi. Apakah boleh Romo? Boleh, ya. Jadi kebenaran kalau misalnya sudah tidak bisa, ini kan sudah 10 tahun, sudah 9 tahun itu suami itu hanya bisa mengambil uang saja segala apa. Boleh nggak pisah ranjang? Boleh. Ya. Jadi pisah ranjang. Jadi jangan bilang jangan jangan urus perceraian ya sama ini. Karena kalau urus perceraian, kalau kamu dijodohkan, kalau dulu kamu dipaksa nikah segala apa, tapi kalau kamu nikahnya karena mau dengan dia, ya sudahlah, pisah ranjang saja dulu. Siapa tahu dia mau bekerja dan berusaha dan mau kembali. Ya, begitu ya. Jadi Terima jangan kasih, bilang saya Pastor. bilang mau cerai. Ya, ya. Saya tadi sudah kaget. Boleh tuh, boleh. Wah, kamu menghancurkan bercerai. Pisah Nah, ranjang. tapi Selama bukan langkah pisah. awal pisah ranjang. Supaya suaminya Itulah sadar. ya istilahnya kita pisah dulu dengan dia gitu supaya suaminya sadar. Itu salah satu cara juga menghindar. Di dalam hukum gereja kan juga dituliskan begitu. Solusi pertama adalah pisah ranjang dulu gitu loh. Ya, jadi karena kebanyakan perkawinan itu tidak ada masalah di awal. Pacaran baik-baik, sudah tahu nih suaminya yang ini begini-begini, sudah tahu yang begini-begini, tapi masih mau nikah sama-sama. Ya risikonya kan kita tanggung sama-sama. Lah, kita mau misahkan bagaimana? Lah orang nggak ada masalah di awal-awal gitu. Kalau masalah jadi terjadi di dalam kan kita juga nggak bisa. Karena pembatalan pernikahan itu hanya terjadi boleh misalnya kamu dulu dipaksa nikah. Nah, itu boleh. Nah, terus kalau kamu dulu diculik nikahannya atau dijodohkan sama orang tua itu itu
itu hukum gitu. Tapi ke gereja ngurus kanonik sama terus terjadi masalah seperti ini dalam itu, itu lebih baiknya pisah ranjang dulu supaya memberi pengertian kepada suami. Ya, Pastor, bagaimana tentang pembunuhan karakter bisa membuat salah satu anggota keluarga tertekan? Apa ini ada kaitan dengan sifat turunan Romo dari Ibu Bernadette? Oh, bagaimana dengan pembunuhan karakter? Itu bahaya ya. Jangan pernah dilakukan. Jadi pembunuhan karakter itu. Usahakan bahwa kita harus menerima setiap person. Jadi ya jangan buat lelucon itu terus lah, sakit hati juga, bahaya loh. Orang yang diam-diam, nggak pernah ngapa-ngapain, itu makanya banyak terjadi pembunuhan di rumah. Kenapa? Diam-diam mereka itu menyimpan dendam. Ketawa-ketawa saja. Rupanya ada pisau di belakang. Hati-hati. Jadi membuli orang itu jangan terus-terus. Ya, oke. Itu pertanyaan Pertanyaannya, terakhir. Pastor, Ya. pertanyaannya pembunuhan karakter dari orang tua ke anak, apakah juga karena ada sifat turunan? Oh, Jadi mungkin si orang tua ini dulu ketika dia masih kecil juga mendapat perlakuan yang sama. Jadi ketika dia memiliki seorang anak, dia pun melakukan hal yang sama seperti pengalaman dia dulu. ya, itu namanya balas dendam ya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Dulu saya itu sering dibully juga, makanya sekarang saya membuli. Tapi kalau sadar, hentikan. Nah, makanya salah satu gunanya kita berkumpul seperti ini kan supaya juga kita sadar. Sudah sadar, tahu, masih dilakukan ya goblok sopo. Ya. Sudah tahu salah, masih dilakukan terus. Iki sing goblok, iki sopo. Ya. Nah, gitu Bu. Baik, jadi harus dihentikan Maaf ya, ya Pastor, kalau tidak saya boleh. berbicaranya agak begini-gini, Mak. Ya, tidak boleh diterus-teruskan karena sudah tahu bahwa itu sesuatu yang salah, jadi harus dihentikan, diputus, Ya, ya, Pastor. diputus. Baik, Ya, harus ini pertanyaan diputus. terakhir, Pastor. Mm-mm. Tips berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, apakah Pastor bisa memberikan? Tips berdamai dengan diri sendiri. Ya, belajarlah mencintai diri sendiri dulu. Urus diri. Urus diri misalnya adalah kalau tahu hidup kita ini apa? Ritme hidup tuh enggak bagus. Enggak bagus dalam artian begini loh. Hidup kita malam, siang kita tidur. Malam kita keluyuran macam apa, terus siang kita ini. Terus sudah mulai berhenti berdoa. Berdoa hanya saat dalam komunitas seperti ini saja. Itu bahaya. Jadi berdamai dengan diri sendiri adalah kita pertama mengurus diri. Coba lihat loh kaca rambut kita ini udah mulai tidak terurus, kok banyak ubannya segala apa. Coba dilihat dulu, oh ini misalnya, oh kalau misalnya begini saya sudah kurang gerak dan sebagainya. Itu urus diri dulu pertama. Itu kita cara berdamai. Karena apa? Orang yang tidak berdamai dengan dirinya adalah orang yang tidak bisa mengurus dirinya. Kelihatan kok mukanya cerah, seger apa enggak, itu kelihatan. Orang yang tidak. Nah, terus dengan dia berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa mengatur jam doa. Ada doa bersama seperti ini, dan jangan lupa doa pribadi. Ya, doa pribadi itu rosario sendiri, sambil mengelilingi rumah dan sebagainya. Nah, hidupkan lilin, kita punya altar kecil di dalam kamar yang kita bisa hidupkan lilin, kita bisa doa sendiri yang tidak dipublikasikan ya. Karena Tuhan nggak punya status WA. Jadi doa rosario yo, nggak usah. Yesus nggak ono WA nih. Jadi Tuhan Bunda Maria itu nggak punya Instagram. Jadi nggak usah berdoa ke apa Tuhan ampunilah dosaku. Mengampuni dosa pergi ke pengakuan, bukan minta di Instagram. Begitu. Itu berdamai dengan diri sendiri. Yang pada akhirnya membawa perdamaian kepada orang lain. Jadi jangan bercoba berdamai dengan orang lain kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri dan Tuhan. Ya, itu tidak akan berhasil. Nah, itu caranya, Ibu. Oke. Baik, Pastor. Terima kasih sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pastor. Terima kasih untuk semua pengajaran malam ini dan pertanyaan-pertanyaan serta pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi. Terima kasih sekali, Ya. Pastor Saya Kehi. saya, saya ada sesuatu mau disampaikan. Silakan, Saya ini Pastor.
Saya ini diajak sama salah satu tour, nanti saya bagikan sama Bu Maria ya. Kalau ada yang mau tur, saya diminta kemarin dibilang, pastor mau ikut tur nggak? Saya ini pastor kampung Bu, saya bilang kan. Nggak apa-apa katanya. Kalau pastor, saya bilang saya nggak ngerti belanja-belanja, saya bilang. Saya mau yang full tour, maksudnya banyak yang dikunjungi, jadi uang itu apa habis untuk kita benar-benar untuk kita tur. Makanya di sini 14 hari semuanya ke tempat ziarah, bukan nggak ada ke tempat perbelanjaan. Ya, nanti saya akan bagikan ini, siapa tahu ada yang tertarik. Mulainya dari Jakarta ke Lisbon, Fatima. Kita akan berakhir di Roma. Ya, ini tur pertama saya. Siapa tahu ada yang mau ikut. Nanti saya. Ya, benar-benar ziarah, bukan siarek ya, bukan ziarah dan rekreasi, Pastor. Baik. Saya kan ziarah dan rekreasi. Baik, Oma Opa, Ibu Bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih, sepanjang tahun 2023 lalu kita sudah menerima begitu banyak anugerah dari Allah. Dan kita pun juga patut bersyukur atas anugerahnya di tahun yang baru ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi anugerah, terutama anugerah kehidupan. Maka mari kita sampaikan rasa terima kasih kita dengan berbagi kasih melalui nomor rekening 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim, SE. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Kini sebelum kita tutup, mari kita dengarkan dua patah kata dari Pak Gunawan sebagai penanggung jawab Komunitas Kerahiman Ilahi Indonesia. Silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Bu Bey. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Rupinus Kehi yang telah memberikan kita pengajaran pada malam hari ini. Sungguh sangat bermanfaat, Romo, untuk kehidupan kita. Juga terima kasih kepada Ibu Bernadette Esther yang telah memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga semua petugas yang bertugas pada malam hari ini, baik petugas nyanyi maupun petugas doa koronka yang berasal dari segala daerah Indonesia. Terima kasih semuanya, kiranya pelayanan kita ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga kepada tim dari Komunitas Kerahiman Ilahi Indonesia, yaitu Saudari Gisela, Ibu Maria Jau, Ibu Regina Lim, Ibu Silva. Terima kasih semuanya. Ini tim yang sangat kompak dan komitmen dan juga sangat konsisten. Terima kasih juga semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya kita pulang membawa berkat dan firman-firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Pengumuman kita akan berjumpa kembali Rabu depan, tanggal 17 Januari pada jam 19.30 WIB. Ya, pada link yang sama ya. Oke, terima kasih. Ini saya kembali kepada Ibu Bey. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Baik, setelah lagu penutup Kala Ku Cari Damai oleh Ibu Marta Lauli, acara malam ini akan diakhiri dengan doa dan berkat penutup dari Pastor Kehi. Silahkan Bu Marta. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Seraya menundukkan kepala, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu sekalian, semua doa-doa kita, bagi mereka yang mohon kesembuhan, mohon ketenangan, segala jiwa-jiwa yang kita doakan hari ini, dan Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Kehi. Ibu